Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah kesaktian Sunan Giri menciptakan keris Kalamunya dari kalam yang menghancurkan prajurit Majapahit. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Banyak kisah kesaktian para wali yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, termasuk Sunan Giri. Konon, salah satunya adalah menciptakan keris Kalamunya dari kalam yang mampu menghancurkan prajurit Majapahit. Sunan Giri yang namanya kecilnya Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin tidak saja menyebar agama Islam yang gigih, namun juga sebagai pembaharu pada zamannya. Pesantrennya yang berada di Giri Kedaton, wilayah Gresik, tidak hanya untuk belajar ilmu agama dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Babat Tanah Jawi menyebutkan, kala itu pesantren Giri Kedaton tumbuh dengan pesat dan menjadikan pusat politik yang penting di Jawa. Ketika Raden Fata di Demak Bintaro melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Sunan Giri bertindak menjadi penasehat sekaligus panglima militer Kesatuan Demak. Tentu saja, lambat laun Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri yang diakui sebagai pemimpin tertinggi bidang agama di tanah Jawa. Akibat pengaruh Sunan Giri yang semakin meluas, tentu saja membuat marah Prabu Brawijaya. Dikirimlah Pati Gajah Mada dengan prajuritnya untuk memerangi Sunan Giri. Tentu saja membuat semua penduduk Giri terketakutan. Dikisahkan ketika itu Sunan Giri sedang menulis karena terkejut mendengar musuh kedatangan dan merusak bangunan pesantrennya. Pena atau kalam yang saat itu digunakan untuk menulis terlepas dari tangannya dan terlontar. Sunan Giri berdoa kepada Sang Pencipta, dan pena atau kalam yang tadi dipegang terlempar mendadak berubah menjadi sebuah keris. Ternyata keris dari kalam tadi mengamuk dengan sendirinya, melayang-layang di udara munyer-munyer, membuat banyak prajurit Majapahit yang menyerbu Giri tewas. Keris ampuh inilah yang memporak-porandakan prajurit Majapahit, dan sisa-sisa prajurit kabur kembali ke Jawa Timur. Sepeninggalan prajurit Majapahit dan Pati Gajah Mada, keris kalam itu kembali ke depan Sunan Giri dengan berlumuran darah. Sunan Giri lantas berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan mengatakan kepada rakyatnya bahwa keris yang ampuh itu dinamakan keris Malam Kunyang. Belakangan kini muncul sebutan keris Kalamunyang, yang berarti munyer-munyer atau berputar-putar di udara, atau kalam yang berputar-putar. Tentu saja, Babat Tanah Jawa menuturkan kondisi dan situasi pada zamannya pada waktu itu, di mana orang Jawa penuh sanepa betulkan sebuah keris dari sebuah pena maupun mengobrak-abrik prajurit Majapahit. Atau ada kekuatan lain dari Sunan Giri? Kesaktian Sunan Kudus sukses menaklukkan Majapahit dari panglima perang jadi penghulu masjid-masjid. Sukses Sunan Kudus di medan perang lawan tentara Majapahit memunculkan berbagai cerita tentang kesaktian yang dimilikinya. Misalnya, sebelum perang, Sunan Kudus diberi badong semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu selalu dibawa berkeliling di arena perang. Dari badong sakti itu keluar jutaan tikus, yang juga ternyata sakti.
Kalau dipukul, tikus itu bukannya mati, malah makin mengamuk menjadi-jadi. Pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang. Dia juga punya sebuah peti yang bisa mengeluarkan jutaan tawan. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat oleh tawan. Pemimpin pasukan Majapahit, Adipati Terung, akhirnya menyerah pada pasukan Jafar Shodiq. Namun, usai perang Jafar Shodiq justru menikahi putra Adipati Terung, yang kemudian menghasilkan 8 anak. Selama hidupnya, Jafar Shodiq sendiri juga punya istri lain, di antaranya Putri Sunan Bonang, yang menghasilkan 1 anak. Keberhasilan mengalahkan Majapahit membuat sosok Jafar Shodiq makin kokoh. Selanjutnya, ia mendapat tugas mengalahkan Adipati Handayadiningrat yang berniat makmur terhadap kerajaan Demak. Adipati Handayadiningrat adalah gelar yang disandang Kebu Kenang, penguasa daerah Pengging dan sekitarnya. Kebu Kenanga ini mendirikan negara sendiri bersama Ki Ageng Tingkir. Pasangan ini tak lain adalah pengikut Syekh Siti Jenar, seorang guru yang mengajarkan hidup model sufi. Kebu Kenangan dan Tingkir digambarkan sebagai saudara seperjuangan yang saling menyayangi bagaikan saudara kandung. Sinyal bahwa Kebu Kenangan membongkok kian terlihat ketika ia menolak menghadap Raja Demak, Adipati Bintara atau Raden Fatah. Surat panggilan dari Raden Fatah ditelantarkan hingga 3 tahun oleh Kebu Kenanga. Raden Fatah pun memutuskan untuk memperangus pembangkangan Kebu Kenanga. Raden Fatah memerintahkan Jafar Shodiq mengatasi Kebu Kenanga. Keduanya terlihat pertarungan yang akhirnya Kebu Kenanga tewas. Sayang, kehebatan Jafar Shodiq sebagai panglima perang lama-kelamaan surut. Bahkan menjelang kepindahannya ke Kudus, Jafar Shodiq tidak lagi menjadi panglima perang, tapi justru menjadi penghulu Masjid Demak. Mengenai kepergiannya dari Demak, ada beberapa versi. Ada kemungkinan Jafar Shodiq berselisih paham dengan Raja Demak. Namun kemungkinan lain, Jafar Shodiq berselisih paham dengan Sunan Kalijaga. Dalam serat Kanda disebutkan, Jafar Shodiq memiliki murid Pangeran Prawata. Belakangan, Pangeran Prawata justru mengakui Sunan Kalijaga sebagai guru baru. Kesaktian dan pusaka ajian Wali Songo yang terkenal di Nusantara. Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa terkadang diiringi kisah-kisah yang sangat dengan peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan hal goib. Nama Wali Songo sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia hingga sampai ujung Nusantara. Wali Songo bukan hanya memiliki ilmu agama yang mumpuni, tetapi juga dipercayai kemampuan spiritual yang terkadang tidak masuk di akal. Beberapa dari para tokoh yang digelar sebagai sunan itu diyakini memiliki kesaktian berupa pusaka dan ajian yang sangat sakti. Kemampuan tersebut terkadang dikisahkan sering digunakan dalam kesempatan tertentu. Berikut kisah kesaktian ajian atau pusaka yang dimiliki dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube Penerus Para Wali. Sunan Gunung Jati misalnya, yang memiliki kesaktian mengoperasi perut tanah bedah. Meski dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, Sunan Gunung Jati ternyata memiliki kemampuan hebat, hingga namanya terkenal ke pelosok negeri. Dalam naskah kuno Cirebon, pendakwaan bernama Syekh Syarif Hidayatullah itu dikenal sebagai ahli bahasa, politik, pendidikan, militer hingga di bidang kedokteran.
Khusus di bidang kedokteran, Sunan Gunung Jati pernah memeriksa perut seseorang ibu yang membesar karena awalnya dikira hamil. Sunan Gunung Jati mendeteksi bahwa hal tersebut disebabkan oleh tumor. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya, yang disebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel. Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah. Seandainya dia masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih, ucap Sunan Ampel, dan terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali saat meninggal dunia. Sunan Ampel mengulangi pernyataan itu hingga 9 kali. Kini, Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Kisah lainnya, keris pusaka Kalamuyang milik Sunan Giri yang menghancurkan pusaka Majapahit. Keris pusaka Kalamuyang memiliki Sunan Giri begitu masyhur lantaran menghancurkan pasukan-pasukan Majapahit. Saat itu dia diangkat sebagai penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak. Selain perannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar di udara. Pasukan Majapahit porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kalamuyang karena berputar-putar di udara mengusir pasukan Majapahit. Sementara sosok bernama Raden Makhdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang dipercaya sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Di luar pengetahuan agamanya yang luas, Sunan Bonang pernah membuat Raden Mas Said yang saat itu belum menjadi seseorang wali terkejut setengah mati. Lantaran sang Sunan mampu mengubah kolang-kaling menjadi emas. Dalam sebuah kisah lainnya, Sunan Bonang pernah mengembalikan kitab-kitab seorang Brahmana asal India bernama Sayakkirti yang sempat tenggelam di lautan. Kitab yang hendak digunakan sebagai bahan berdebat soal keagamaan itu mendadak tersedot dan muncul dari dalam lubang yang dibuat oleh Sunan Bonang. Kisah lainnya mengenai Sunan Kalijaga yang juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang memiliki kedikjayaan dan keluasan ilmunya. Beberapa peninggalan yang masyhur di masyarakat adalah ajian-ajian Wiringin Sungsang dan beberapa benda pusaka yang hingga saat ini masih dilestarikan. Aji Waringin Sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragaan yang mampu menyerap kesaktian lawan hingga habis tidak tersisa. Umumnya, mereka yang dihancurkan adalah para penganut ilmu hitam yang merugikan orang lain. Untuk benda pusaka Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan berupa rompi bernama Ontokusumo yang disebut-sebut digunakan untuk mendudukan kepemimpinan bangsa Jin di Laut Selatan. 7 kesaktian Sunan Kalijaga yang belum banyak diketahui. Kesaktian Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi misteri. Tak sedikit yang percaya dan meragukan terkait hal tersebut. Benarkah dia bisa menghilang dan punya banyak ajian? Sunan Kalijaga adalah salah seorang tokoh Wali Songo. Pria yang lahir dengan nama Raden Said itu dikagumi masyarakat tanah air.
Sosok yang lekat dengan Muslim Pulau Jawa itu berpengaruh besar memasuki pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Berbicara Sunan Kalijaga, menarik untuk menyimak sisi lain legenda yang lahir sekitar 1450 Masehi itu. Konon, anak dari Tumenggung Wilawatika selaku Adipati Tubana ke-8 tersebut memiliki banyak ilmu. Beberapa kesaktian Sunan Kalijaga adalah bisa menghilang hingga bertapa dalam waktu yang lama. Mitos tersebut lekat dengan para wali songo, tak kecuali nama Sunan Kalijaga yang mewarisi ilmu dari Sunan Bonang. Bahkan, kesaktian Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar disebut setara. Benarkah demikian? Simak secara lengkap. Kesaktian Sunan Kalijaga. Yang pertama, menghilang. Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. Tak hanya itu, melansir program ID, dia juga kabarnya bisa menghilang, hanya saja hal tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Yang kedua, berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air, khususnya Pulau Jawa. Namun belum ada literatur yang bisa mengungkap hal ini. Yang ketiga, sholat Jumat di tempat berbeda. Sunan Kalijaga adalah pendakwa yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan sholat Jumat di dua tempat yang berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan di Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Yang keempat, memiliki tubuh yang kuat. Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Konon, kalau kesaktian lain yang dimiliki olehnya adalah tahap terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Yang kelima, bertapa dalam waktu lama. Zaman dahulu, bertapa adalah hal bisa yang dilakukan. Nah, konon adalah hal tersebut dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk belajar bertani. Yang keenam, mengubah tanah menjadi emas. Melansir Okezon dalam Babat Tanah Jawi, diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh, kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandang Arang kedua yang menjalankan pemerintahannya dengan congak. Yang ketujuh, mengubah beras menjadi pasir. Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dibuktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jeripayah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya, karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian kata. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.